Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anidia Putri dengan NIM A1D1211034 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Universitas Jambi. Adapun sekolah penugasan saya yaitu Sekolah Dasar Negeri 068 IF Kota Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan mendeskripsikan terkait pembekalan pada hari Kamis 27 Juli 2023. Saya memilih buku berbab karena menurut saya buku-buku tersebut cocok untuk anak-anak sekolah dasar karena memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yang pertama, variasi konten. Buku berbab menghadirkan berbagai macam cerita pendek, fakta menarik, dan juga topik yang beragam. Tentunya hal ini akan membantu anak-anak terpapar berbagai jenis teks dan memperluas pengetahuan mereka. Yang kedua, pembelajaran yang menarik.
Cerita pendek atau fakta menarik dalam buku berbab tentunya dapat mempertahankan perhatian anak-anak yang cenderung lebih singkat. Hal ini akan membuat belajar menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan membaca. Buku berbab memungkinkan anak-anak membaca berbagai jenis teks dengan panjang yang beragam. Tentunya hal ini akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan membaca yang lebih baik. Yang keempat, pengenalan topik baru. Nah, anak-anak dapat belajar tentang berbagai topik seperti ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, dan juga lebih banyak lagi melalui buku berbab. Yang kelima, pembentukan kebiasaan membaca. Membaca buku berbab memungkinkan anak-anak membaca satu atau beberapa bab sekaligus. Sehingga mereka ini dapat membentuk kebiasaan membaca secara konsisten. Yang keenam, penyampaian nilai dan pelajaran. Buku berbab sering kali mengandung pesan moral atau pelajaran yang dapat membantu mengajarkan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Nah, dengan demikian, buku-buku berbab ini tentunya memberikan cara yang baik untuk mendukung perkembangan literasi dan pengetahuan anak-anak sekolah dasar secara menyenangkan dan juga bermanfaat. Tentunya ada beberapa strategi praktik baik dalam literasi yang dapat saya implementasikan di sekolah penugasan nantinya. Yang pertama yaitu membaca bersama, di mana guru dan siswa ini dapat membaca bersama untuk memahami teks secara kolektif dan berdiskusi tentang isinya. Yang kedua yaitu variasi genre, di mana saya akan mengenalkan kepada siswa berbagai jenis genre bacaan seperti fiksi, non-fiksi, puisi, cerita pendek, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu program perpustakaan, di mana saya akan membangun program perpustakaan yang menarik dan ramah untuk siswa agar dapat mendorong minat dan baca siswa. Yang keempat, aktivitas menulis, di mana dapat mendorong siswa untuk menulis esai pendek, cerita, ataupun jurnal berdasarkan bacaan mereka. Yang kelima yaitu menggunakan media yang beragam, di mana dapat mengintegrasikan media seperti audio, video, dan juga gambar untuk memperkaya pengalaman literasi mereka. Yang keenam, memilih bahan bacaan yang menarik. Saya akan memastikan bahwa bahan bacaan menarik dan sesuai dengan minat dan tingkat bacaan siswa. Yang ketujuh yaitu mengembangkan kosakata, di mana dapat memperluas kosakata siswa melalui konteks bacaan, membantu pemahaman dan keterampilan berbicara mereka. Nah, seluruh strategi ini tentunya dapat membantu membangun keterampilan literasi siswa secara holistik dan juga dapat memotivasi mereka ini untuk menjadi pembaca yang lebih aktif dan terampil. Kesulitan saya dalam memahami materi praktik baik strategi numerasi di sekolah dasar terletak pada pemahaman pengorganisasian perencanaan proyek numerasi, di mana pengorganisasian perencanaan proyek numerasi ini tentunya melibatkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis, meliputi yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran, yang kedua, identifikasi materi dan konten, yang ketiga, rencanakan aktivitas pembelajaran, yang keempat, atur jadwal waktu, yang kelima, sumber daya dan alat peraga, yang keenam, perencanaan evaluasi, yang ketujuh, keterlibatan siswa, yang kedelapan, komunikasi dengan orang tua, yang kesembilan, pelaksanaan dan pemantauan, dan yang kesepuluh yaitu evaluasi dan refleksi. Nah, tentunya penting untuk menjaga fleksibilitas dalam perencanaan dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Nah, saya sedikit kesulitan dalam memahami pengorganisasian perencanaan proyek numerasi karena saya masih belum terlalu memahami materi tersebut. Beberapa strategi numerasi yang aplikatif dan kontekstual dalam aktivitas sehari-hari meliputi yang pertama, pengukuran, dapat berupa mempraktikkan pengukuran panjang, berat, dan juga volume dalam konteks objek sehari-hari. Yang kedua, waktu, yaitu dapat berupa menggunakan jam dan kalender untuk mengajarkan konsep waktu seperti mengukur durasi aktivitas.
Yang ketiga, pemecahan masalah dapat berupa melibatkan siswa dalam situasi pemecahan masalah yang melibatkan matematika, seperti membagi makanan di antara teman-teman. Yang keempat, pola dan urutan dapat berupa mengidentifikasi pola dan urutan dalam aktivitas sehari-hari, seperti menjelaskan urutan hari dalam seminggu. Yang kelima, grafik dan juga diagram dapat berupa menggunakan grafik atau diagram sederhana untuk menggambarkan data, misalnya jumlah siswa dalam berbagai kelas. Yang keenam, penggunaan angka dalam konteks nyata. Nah, dapat berupa menerapkan konsep angka dalam konteks sehari-hari, seperti menunjukkan umur, nomor rumah, atau nomor telepon. Tentunya semua strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan matematika ke dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat melihat relevansi dan kegunaannya dalam situasi nyata.